Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diva Ayu Febian, NIM 19102011149 dari kelas 5B kelompok B5. Di sini saya akan mempresentasikan donor ASI dan Bank ASI. Kita masuk. Donor ASI. Donor ASI adalah memberikan ASI dari ibu pendonor kepada bayi yang ibunya tidak dapat memberikan ASI-nya sendiri. Air susu ibu atau ASI sangat bermanfaat bagi bayi. Di dalamnya terkandung nutrisi lengkap yang dibutuhkan bagi bayi. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, donor ASI sudah mulai dilakukan melalui bank ASI yang tersedia. Para ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya karena beberapa alasan bisa tetap memberikan ASI kepada bayinya dengan bantuan pendonor ASI. Berbeda dengan bank ASI, donor ASI tidak mencampur ASI dari para donor, melainkan dikelompokkan sesuai nama donor. Nah, bank ASI ini merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. Nah, ASI biasanya disimpan di dalam plastik lalu dimasukkan ke dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Nah, bank ASI yaitu suatu sarana yang dibuat untuk menolong bayi-bayi yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Konsep bank ASI ini sudah populer sejak ratusan tahun. Lalu, sejak para dokter tertarik pada kemampuan bayi dan anak-anak bertahan hidup berkat ASI. Nah, donor bank ASI dibentuk dengan cara mengumpulkan, melakukan penapisan atau scanning, pemrosesan dan distribusi ASI dari ibu yang mendonor ASI-nya. Namun di Indonesia masih terdapat beberapa hambatan dalam pengadaan bank ASI, sehingga perlu diteliti secara dalam dan mempersiapkan dengan baik. Beberapa hambatan yang terdapat pada pembentukan bank ASI adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran masyarakat akan pentingnya ASI untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang masih sangat minim. Yang kedua, adanya anggapan masyarakat bahwa pengadaan bank ASI memerlukan biaya yang mahal dan perlu ditunjang dengan saran medis yang memadai. Yang ketiga, perlunya diadakan penelitian bank ASI yang menyangkut aspek medis, ekonomi, dan psikososiologis. Yang keempat, berhubung belum terbentuknya bank ASI di rumah sakit, dan di rumah bersama di Indonesia, maka untuk mengatasi masalah bayi-bayi yang sangat membutuhkan ASI, perlu dikembangkan penggunaannya ASI lain atau wet nurse. Nah, syarat donor ASI dan pendonor ASI, yaitu syarat donor ASI, pemberian ASI dapat pada bayi jelas sangat dianjurkan sebab ASI makanan terbaik bayi, kecuali bila ibu mengalami sakit berat dan mengonsumsi obat-obatan yang dikhawatirkan mencemari ASI. Donor ASI dapat dilakukan kepada bayi yang benar-benar tidak bisa mendapatkan air susu ibunya sendiri. Misalkan dalam keadaan ibu meninggal setelah melahirkan, ibu yang mengidap hepatitis B parah, ibu yang positif mengidap AIDS, ibu yang sedang dalam proses pengobatan kanker, ibu dengan masalah jantung, dan ibu yang mengalami gangguan hormon. Selanjutnya yaitu syarat pendonor ASI. Nah, syaratnya tidak semua ibu bisa mendonorkan ASI-nya. Ada beberapa persyaratan untuk menjadi seorang pendonor ASI. Nah, syarat ini yang harus dipenuhi itu yang pertama melahirkan anak dengan cara normal dan sehat. Yang kedua, ASI untuk anak sendiri sudah mencukupi dan berlimpah. Yang ketiga, tidak sedang hamil. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak minum alkohol. Yang keenam, tidak minum kopi atau kafein. Toleransi 150-200 ml per hari. Yang selanjutnya tidak mengonsumsi narkoba, yang selanjutnya bukan vegetarian. Nah, yang terakhir calon ibu donor dan suami tidak mengalami gejala mengarah ke penyakit HIV/AIDS atau JMV atau cytomegalovirus atau HTLV 1, humante lymphocytovirus, hepatitis, TBC, sifilis. Selanjutnya, nah tahapan screening donor ASI.
beberapa tahapan screening yang harus dilakukan jika seseorang ingin mendonorkan ASI, yaitu tahap pertama adalah screening lisan atau tulisan. Pada tahap ini, donor akan menjawab pertanyaan tentang riwayat kesehatan secara detail. Selain itu juga, apakah pernah mendapat transfusi darah atau produk darah hanya dalam 12 bulan terakhir, serta melakukan transplantasi organ atau jaringan dalam 12 bulan terakhir. Yang kedua, setelah melalui tahap pertama, donor ASI akan memasuki tahap 2, yaitu pemeriksaan serologi atau tes darah untuk HIV-1 dan HIV-2. Penapisan ASI harus diyakini bebas virus atau bakteri dengan cara pasteurisasi atau pemanasan. Nah, yang selanjutnya, ini cara donor ASI. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam donor ASI, yang pertama yaitu menghubungi pusat layanan laktasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, mengisi formulir donor ASI. Yang keempat, konsultasi penyimpanan ASI. Nah, selanjutnya kita masuk ke peraturan donor ASI. Peraturan donor ASI menurut pemerintah nomor 32 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif sebenarnya telah menetapkan persyaratan khusus untuk cara pendonor dan penerima donor ASI, yaitu yang pertama, donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan. Yang kedua, identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI. Yang ketiga, mendapat persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI. Yang keempat, pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis. Yang kelima, ASI tidak diperjualbelikan, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.